Semakin hari aku semakin sadar kalau banyak orang yang gak pernah menampilkan apa yang mereka rasakan sebenarnya. Gak salah untuk gak menunjukkan apa yang kita rasakan, untuk menjaga perasaan orang lain, untuk tetap baik-baik saja, untuk menerima bahwa banyak komentar yang kita sendiri gak mau dengarkan. Banyak orang yang menunjukkan di luarnya kalau dia baik-baik aja, itu karena dia gak mau dapetin komentar yang dia gak pengen. Ada juga orang-orang yang menunjukkan di luarnya kalau dia gak baik-baik aja, ujung-ujungnya malah ngedapetin komentar yang pedes, nyakitin, yang isinya kayak "lu mah gitu banget dah, gitu aja gak bisa". Banyak pikiran orang-orang yang terlalu menganggap sepele apa yang kita rasakan. Sampai orang-orang yang sebenarnya pengen menunjukkan apa yang ada dalam dirinya sendiri gak berani depan umum. Di sisi lain, ya memang ada orang-orang yang ingin menunjukkan sisi bahagia di depan orang lain, dan aku termasuk salah satu orang di antaranya. Yang kamu kalau lihat aku itu pasti ya senang-senangnya aja. Aku ketawa-tawa, tapi teman-teman deket aku akan tahu seberapa sering aku nangis. Aku gak merasa diriku sendiri sebagai badut kok saat aku membuat orang lain tertawa. Bahkan cenderung aku merasa aku jauh lebih bahagia saat aku membuat orang lain merasa lebih baik. Soalnya, setiap kali aku melihat orang lain tertawa itu kayak lagi menghibur diri sendiri. Tertawa itu kan menular. Kebahagiaan itu menular. Pas aku sama teman-temanku, aku ngerasain banyak rasa bahagia. Cerita-cerita ke mereka semua, dengerin semua permasalahan mereka, yang secara sadar gak sadar akhirnya ngebuat aku tahu kalau ternyata yang hidup di bumi yang ngerasain sedih itu gak cuma aku. Bahkan aku sampai lupa waktu terkadang kalau ngobrol sama mereka. Pas masuk dalam diskusi yang masih siang hari atau pagi hari, tiba-tiba pas keluar ada malam hari. Pas dilalui sama orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang asik, orang-orang yang kita suka untuk berbagi cerita sama mereka, rasanya waktu akan berlalu begitu cepat. Karena apa? Hal berikutnya mungkin tidak bisa kalian tebak. Kita sangat tidak ingin pulang ke rumah saat kita akhirnya harus kembali ke realita, kembali pada kenyataan yang kita sendiri gak mau hadapi. Cuma ya mau gimana, kita pasti akan balik ke tempat itu. Tempat yang buat kita sadar kalau realita hidup memang gak seindah hidup yang ingin kita jalani. Pas kita balik lagi ke rumah, iya, hal yang gak sebagian orang suka, karena rumahnya gak kayak rumah. Rumah yang isinya tuh gak ramah. Rumah yang isinya banyak bentak-bentakan, atau justru kebalikannya. Rumah yang isinya diam, hening, gak ada percakapan. Semua kerasa sendiri. Ada orang di rumah, tapi masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri. Jadi serasa bersama serumah, tapi sendiri. Atau justru ada yang bersama, tapi terasa lebih dari sejumlah anggota keluarga saking ributnya. Dulu, pas aku dengar ada orang yang bilang, biasanya mereka yang bisa menghibur orang lain itu adalah mereka yang paling terluka. Mereka yang tawanya paling besar adalah orang-orang yang butuh untuk disembuhkan. Mereka bisa tertawa selebar itu karena di rumahnya mereka gak ngedapetin kenyamanan. Dulu pas dengerin itu, aku pikir mereka omong kosong. Aku kira mereka cuma lagi berusaha untuk menghibur orang yang lagi sedih. Tapi pas aku ngerasain itu, aku jadi tahu kalau mereka gak lagi ngomong kosong. Orang-orang yang kelihatan kuat di depan itu banyak banget ngadepin masalah-masalah yang ngebuat mereka sendiri pengen nangis. Bahkan mungkin udah nangis. Mereka menguatkan dirinya sendiri, nyari cara bahagia mereka di depan banyak orang. Malah mereka yang jadi penghibur buat orang lain. Menghibur orang yang udah jelas-jelas
bahagia, dan gak perlu hiburan dari kita. Entah berapa banyak orang yang pasti malas banget untuk ngadepin realita pulang ke rumah. Orang yang kondisi rumahnya penuh dengan keributan pasti akan jauh lebih ngerasa kesepian pas lagi di tengah-tengah keramaian. Kan pas di rumah udah ramai banget. Ya udah jelas gak sih? Jadi pas di luar, yang seramai apapun, kita masih akan kerasa sepi. Pas keributan-keributan di rumah datang itu, pikirannya jadi makin berantakan. Udah pikiran sendiri ribut, ditambah lagi sama keributan di orang rumah. Masalah-masalah yang datang tuh gak kunjung selesai. Seakan-akan kayak aku serba salah ya dalam hidup. Capek banget tahu ngadepin situasi kayak gitu. Di saat kita berharap rumah itu jadi tempat yang seperti rumah layaknya rumah pada umumnya. Kita tuh berharap terlalu tinggi gak sih? Saat kita minta, bisa gak ada rumah yang kasih aku ketenangan, yang bisa kasih aku solusi tentang semua permasalahan, yang bisa jadi tempat aku pulang ketika semua masalah itu datang. Bukan malah rumah yang jadi sumber masalah untuk kita. Ya kita bisa apa sih? Rumah yang seribut itu kan bukan kita yang mau. Bentak-bentakan, makian, bahkan benda-benda yang pecah, hancur, berantakan, kekerasan rumah tangga, hidup yang intinya udah gak jelas bahagianya. Cuma gak tahu kenapa, dua orang itu masih terus-terusan berusaha untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan mempertahankan kesengsaraan yang mereka rasain. Ya mungkin mereka emang gak sadar sih kalau mereka perlahan-lahan sedang menghancurkan kehidupan anak mereka. Perlahan-lahan mereka lagi menghancurkan mental orang-orang yang udah berusaha kuat untuk bertahan hidup. Di saat orang lain berusaha keras untuk menyelesaikan masalah mereka di rumah mereka, rumah itu malah jadi rumah yang gak kayak rumah. Rumah yang nyebelin, rumah yang memuakkan, rumah yang paling dihindari, rumah yang isinya memberikan luka, rumah yang gak bisa jadi tempat untuk pulang, rumah yang bahkan atapnya bukan melindungi kita tapi merobohkan kita, rumah yang bukan yang membalut luka kita tapi malah menggores patah. Di sisi yang kebalikannya, ada rumah yang isinya sepi banget, kayak gak ada orang. Pas pulang ke rumah itu, kayak lagi pulang ke kuburan versi yang lebih baik. Lebih baik? Ya mungkin sedikit lebih baik. Masuk ke rumah tanpa ada sambutan, atau ada sih sambutan mungkin dari asisten rumah tangga, atau ya kalau orang kaya banget mungkin dari satpamnya yang sudah menyambut mobil kalian depan rumah. Ada orang-orang yang punya pilihan kayak gitu. Masuk dalam rumah, fasilitas lengkap, ada banyak hal yang seolah-olah bisa bikin kalian bahagia. Entah TV yang besar, ruang tamu yang indah, kolam ikan yang isi ikannya tuh mahal-mahal. Atau versi sederhananya, saat masuk ke dalam rumah yang lengkap, tapi diisi keheningan. Punya saudara tapi gak kayak punya saudara. Punya orang tua, tapi kayak udah gak ada. Bukannya jahat untuk ngomong kayak gitu, cuma mereka gak bisa diajak bicara. Mereka sibuk sama urusan mereka sendiri. Bahkan ada yang egonya sangat tinggi, sampai ketika ada keributan datang, mereka mendiamkan kita berhari-hari. Papa mama yang sibuk sendiri itu sayang gak sih sama kita? Kerja mati-matian, sibuknya itu loh, gak kira-kira sampai mereka lupa sama kita. Bahkan ada yang bilang mereka lupa sama ulang tahun anaknya sendiri. Tanggal kita dilahirkan ke dunia, tanggal pas kita akhirnya mengulang lagi tahun demi tahun yang ngebuat kita ngerasain banyak penderitaan dan juga kebahagiaan hidup. Tanggal pas mereka memiliki kita. Sampai-sampai pasti ada yang nanya sama diri sendiri, ini gue salah gak sih lahir ke dunia? Mereka ngarapin kehadiran gue gak sih? Sehingga sepenting apa kehadiran gue buat mereka?
Ya, positive thinkingnya adalah mereka memang punya tanggung jawab yang sangat besar sampai mereka akhirnya lupa sama kita. Ya, mungkin tanggung jawab itu membuat mereka kewalahan sampai akhirnya kita dikalahkan dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya cuman, apa iya sampai gak bisa punya waktu untuk anaknya sendiri? Pengen banget ngomong kayak gitu ke mereka. Pengen sampein kalau, Pa, Ma, ada aku loh di rumah ini. Ada aku di sini. Di tempat kalian seharusnya pulang, tapi malah gak pulang. Entah kalian berkeliaran kemana, entah kerja ke kota apa, entah meeting sama siapa lagi, entah sibuk apa lagi. Dibesarkan sama asisten rumah tangga, malah bibi yang jauh lebih dekat sama aku dibandingkan ibuku sendiri. Ibuku sendiri bahkan aku bisa jamin dia mungkin gak akan tahu apa yang aku suka. Suka pakai baju apa, suka warna apa, suka makan apa, suka tipe rambut seperti apa, mereka mungkin gak akan tahu. Atau mereka juga gak peduli. Mungkin mereka akan peduli kalau aku udah gak ada. Oh, ada. Mungkin mereka akan peduli kalau aku akan buat masalah buat mereka. Kan mereka akhirnya harus sibuk-sibuk mikirin aku, sibuk-sibuk marahin aku, sibuk-sibuk bikin aku jadi bete. Itu yang akhirnya ngebuat banyak orang jadi pengen nakal, pengen jadi pusat perhatian orang tuanya. Karena kalau gak ada masalah, orang tuanya gak datang. Enggak ya? Oh iya, kalian kan sibuk banget, jadi pasti gak kepikiran sama masalah. Mungkin suruh orang lain kali ya. Pikirin kerjaan kalian aja udah banyak banget. Kalau dipikirin lagi soal aku, nanti malah nambah pikiran ya. Ujung-ujungnya malah kalian jadi gak bisa maksimal ngerjain hal yang lain. Aku jadi punya banyak banget ketakutan dalam hidup. Aku takut aku gak bisa punya keluarga yang harmonis. Aku takut aku jadi orang tua yang kayak kalian. Takut gak bisa bikin anak aku bahagia. Takut hidup aku cuma bisa ngebuat anakku menderita. Takut kalau aku gak bisa jadi orang tua yang berhasil karena dulu aku diperlakukan gak baik. Aku gak bisa bohong. Aku takut. Setiap hari aku mikir, mungkin gak ada kejadian kayak gini. Sampai satu hal yang aku pelajari dalam hidup, bahwa kita gak bisa menghindari apa yang terjadi. Itulah mungkin makna dari hidupnya harus dijalani. Ada beberapa hal yang gak bisa kita paksakan untuk gak terjadi. Kejadian-kejadian yang akan datang dengan sendirinya tanpa kita minta. Bahkan tanpa pernah kita pikirkan akan datang masalahnya ke kita. Dengan ikhlas menjalani apa yang terjadi, aku percaya bahwa akan ada saatnya kita bisa menerima semua kondisi itu. Gak ada yang mau tinggal di rumah yang gak kayak rumah. Gak ada yang mau kehadiran yang gak dianggap. Gak ada yang mau dijadiin sampah di rumahnya sendiri. Gak ada yang pengen di posisi ini. Kalau bisa milih, bahkan kita gak mau di sini. Lebih baik kalau kita berkemampuan, kita cukup uang, kita keluar dari rumah ini. Kita keluar dari rumah yang gak bisa bikin kita bahagia. Kita temuin rumah kita sendiri. Kita temuin kebahagiaan kita. Itulah manusia. Gak mudah jadi kamu, gak mudah juga jadi aku. Jadi kita semua sama-sama gak mudah. Karena proses hidup masing-masing setiap kita beda, ya kita harus nyoba untuk gak mengharapkan kebahagiaan dari siapapun, bahkan dari orang terdekat kita. Karena orang terdekat kita adalah orang yang paling berpotensi melukai kita. Seenggaknya, percayalah pada diri kita sendiri.